Siniar ini judulnya Bahagia ala Stoik, tetapi pertanyaannya adalah apakah benar Stoicisme itu menjanjikan kebahagiaan? Jika iya, kebahagiaan seperti apa dan bentuknya seperti apa yang dijanjikan oleh Stoicisme? Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini, saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang pengalaman saya mempraktekkan atau menjalankan stoicisme, ajaran-ajaran stoicisme selama 2 tahun terakhir ini gitu ya. Lalu pertanyaannya, apakah stoicisme mampu membuat hidup saya bahagia? Bisa dibilang iya gitu ya. Nah, saya mau ngejelasin dulu kenapa saya bilangnya bisa dibilang iya gitu ya. Karena seperti halnya filsafat yang lain atau ajaran-ajaran yang lain, dan saya juga sudah menjelaskan atau ngobrol dengan kamu tentang bahwa stoicisme itu adalah alat yang mampu atau yang bisa kamu gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi apakah bisa menyelesaikan masalah seseorang atau apakah stoicisme bisa menyelesaikan masalah semua orang? Tentu saja tidak gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa stoicisme ini adalah alat ya, adalah alat. Nah, seperti halnya alat, tidak semua alat bisa menyelesaikan masalah hidup kita, betul? Misalkan contohnya pisau. Pisau itu bisa membantu kita, pisau itu adalah alat yang bisa membantu kita memotong sesuatu gitu ya. Tetapi pisau itu tidak bisa digunakan untuk memotong semua hal yang ada atau hal yang ingin kita potong gitu ya. Ketika kita mau memotong daging itu ya kita gunakan pisau dapur gitu ya. Ketika kita mau memotong sayuran ya kita gunakan pisau dapur gitu ya. Nah, ketika kita ingin memotong sebuah pohon atau menebang sebuah pohon, maka kita tidak bisa menggunakan pisau dapur juga gitu kan ya. Ya bisa saja, tetapi kan lama gitu ya, membutuhkan waktu yang lama untuk memotong pohon tersebut atau menebang pohon tersebut. Maka apa yang kita gunakan? Ya gunakan gergaji kayu gitu ya, atau gergaji mesin gitu ya untuk menebang pohon tersebut gitu ya. Dan ketika kita ingin memotong sebuah besi, maka ya kita tidak bisa menggunakan gergaji kayu gitu ya. Kita harus menggunakan gergaji untuk besi juga gitu ya. Nah, maka yang saya ingin jelaskan adalah filsafat stoicisme itu bisa menyelesaikan masalah hidup saya, tetapi belum tentu bisa menyelesaikan hidup kamu gitu ya. Loh, kok begitu? Bukannya saya menjual stoicisme ya untuk konten saya dan untuk semua orang itu menggunakan ajaran stoicisme. Saya tidak menjual stoicisme, saya tidak menyuruh orang untuk melakukan sesuatu. Tetapi di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa kamu harus tahu dulu masalah hidup kamu itu apa, gitu ya. Karena saya memulai ajaran stoicisme itu karena saya tahu masalah hidup saya, gitu ya. Kalau kamu mendengarkan episode-episode yang lalu, kamu tahu bahwa masalah hidup saya itu adalah kemarahan, amarah saya gitu ya, emosi saya, dan ketidakbahagiaan di dalam hidup saya meskipun saya memiliki pekerjaan, memiliki keluarga, memiliki uang yang cukup gitu ya. Nah,
itulah hal yang harus kamu pahami dulu gitu ya. Masalah kamu itu apa di dalam hidup? Maka ketika kamu tahu masalah di dalam hidup kamu, kamu akan tahu alat apa yang harus kamu gunakan. Gitu ya. Nah, yang saya pahami adalah selama 2 tahun ini, stoicisme bagi saya mampu menyelesaikan masalah hidup saya sesulit apapun. Gitu ya. Sesulit apapun. Kenapa? Karena saya harus mampu mengendalikan diri saya untuk menghadapi kesulitan tersebut. Gitu ya. Karena stoicisme mengajarkan kita untuk mengendalikan apa yang kita bisa kendalikan. Gitu ya. Ketika saya merasa tidak bahagia, lalu apa masalahnya? Kenapa saya tidak bahagia? Gitu ya. Misalkan saya memiliki pekerjaan yang baik, memiliki gaji yang cukup, tetapi kenapa saya tidak bahagia? Saya mencari kenapa atau sumber ketidakbahagiaan saya. Sumber ketidakbahagiaan saya itu adalah kekhawatiran. Kekhawatiran terhadap masa depan saya. Kekhawatiran terhadap bagaimana ketika saya tidak memiliki pekerjaan. Kekhawatiran saya bagaimana hidup saya ketika saya tidak bisa memiliki atau menghasilkan uang ketika saya tidak memiliki pekerjaan. Gitu ya. Nah, stoicisme mengajarkan bahwa, Epictetus mengajarkan bahwa kamu tidak boleh menderita sebelum penderitaan itu datang. Artinya apa? Artinya kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur bahwa kita memiliki sesuatu. Kita tidak usah khawatir dengan hal-hal yang belum terjadi. Gitu ya. Itu kan adalah alat yang harus kita gunakan. Ketika saya khawatir, maka alat yang harus saya gunakan itu ya ketidakkhawatiran itu. Ya. Tetapi untuk menjadi orang yang tidak khawatir itu harus dilatih. Kamu atau saya pun tidak bisa semata-mata menjadi orang yang tidak gampang khawatir. Selama 2 tahun itu apakah saya masih memiliki kekhawatiran? Banyak banget gitu ya. Tetapi saya menggunakan metode itu atau ajaran yang ditulis atau yang dijelaskan oleh Epictetus ketika saya menghadapi kekhawatiran. Gitu ya. Dan setiap saya merasakan kekhawatiran, maka saya harus mengingat dikotomi kendali apa yang bisa saya kendalikan, yaitu untuk tidak khawatir. Gitu ya. Karena memang pada dasarnya pekerjaan dan uang itu bukan berada di dalam kendali kita. Gitu ya. Dan banyak sekali kekhawatiran dalam hidup kita yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara tidak khawatir. Isi gitu ya. Ya kamu sih gampang, udah 2 tahun. 2 tahun itu dimulai oleh 1 hari. Dimulai oleh 1 detik, dimulai oleh 1 menit, dimulai oleh 1 jam, dimulai oleh 24 jam. Dan seterusnya sampai sekarang. Gitu ya. Dan mempraktekkan stoicisme itu harus dimulai dari 1 masalah. Dengan menggunakan alat yang sama. Gitu ya. Ketika kamu berlatih untuk menggunakan pisau untuk memotong daging, ketika kamu memotong dagingnya seminggu sekali, maka ya kamu memotong daging hanya tahu ya cara memotongnya saja, tetapi berbeda dengan juru masak atau chef gitu. Dia bisa memotong daging dengan cara apa? Dengan cara menguliti si lemaknya, memotong dengan potongan yang serupa dengan berat yang sama gitu ya.
Itu dilakukan oleh karena apa? Karena berlatih dan dia tahu cara melakukan memotong daging itu dengan cara berlatih, gitu ya, dengan cara melakukannya secara terus-menerus, gitu ya. Dan dalam stoicisme itu yang saya pahami itu tidak ada yang namanya kesempurnaan. Dalam istilah stoicisme itu ada yang namanya sage. Sage itu apa ya? Kayak stoik yang sempurna gitu, seorang stoik yang bisa tenang dalam keadaan apapun, gitu ya. Tetapi untuk menjadi tenang dalam hal apapun atau dalam masalah apapun itu, ya kita harus memulai untuk mempraktekannya dan untuk melatihnya, gitu ya. Dan itu yang saya rasakan, gitu ya. Sekarang itu saya tidak gampang khawatir karena saya selalu menggunakan alat yang sama, yaitu mengendalikan diri saya. Dan kata-kata yang ditulis atau kata-kata yang berada dalam buku itu adalah kata-kata yang diajarkan oleh semua stoik karena mereka sudah melewati hal-hal yang serupa. Dan dari buku-buku yang saya baca itu, semua manusia memiliki masalah yang sama. Kekhawatiran, kecemburuan, kemarahan, kedengkian, kesombongan, gitu ya. Ketika kamu merasakan kesombongan, ingat bahwa kita itu akan mati, men. Kita itu akan mati, makanya saya menato diri saya memento mori, gitu ya. Memento mori bahwa kita itu akan mati. Buat apa sombong gitu? Kita itu akan mati semuanya. Tidak ada hal yang kita bawa ke alam kubur, ke alam kematian, gitu ya. Bahkan pamor atau posisi atau ketenaran yang kita miliki sekarang itu akan hilang. Dan orang lain itu akan melupakan kita setelah kita mati. Banyak kok orang-orang yang berjasa kepada negeri, kepada keluarganya, kepada masyarakatnya. Mati lupa mereka. Lupa. Ya kita dipaksa untuk mengingat sejarah, mengingat pahlawan-pahlawan kita. Tetapi apakah semua orang mengingatnya? Tidak. Mau seterkenal apapun, kamu tanya siapa itu Soeharto, siapa itu Soekarno, ada aja orang yang tidak tahu. Kita tahu karena kita mempelajarinya. Kita diajarkan. Tetapi siapa kita gitu ya? Ngapain kita sombong? Ngapain gitu ya? Lalu ketika kamu memiliki sifat yang gerasak gerusuk, dan saya pun masih memiliki sifat gerasak gerusuk gitu ya, karena sifat itu tidak bisa hilang dari seseorang begitu saja gitu. Saya memiliki sifat gerasak gerusuk, tetapi stoicisme menyuruh saya untuk mengendalikan diri saya, temperance, pengendalian diri, disiplin. Jangan gerasak gerusuk. Lakukan apa yang seharusnya dilakukan saat ini gitu ya. Jangan memikirkan masa lalu, jangan memikirkan masa depan. Karena masa lalu itu, kata Epictetus, adalah hal yang mati. Sudah mati. Dan masa depan adalah misteri. Gitu ya. Dan tentu saja selama 2 tahun ini saya masih memiliki sifat-sifat jelek yang saya miliki zaman dulu gitu ya, zaman dulu. Sebelum 2 tahun terakhir ini gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kesempurnaan itu bukan pada hasil, tetapi kesempurnaan itu adalah pada proses. Dan kesempurnaan itu hanya berada di dalam
pikiran kamu. Kamu mungkin merasa, saya sudah belajar stoicisme kok saya masih bisa marah-marah ya. Itu yang harus kamu pelajari gitu ya. Masalah kamu itu kan marah-marah. Maka ketika kamu merasa ingin marah, kamu harus ingat bahwa yang saya bisa kendalikan adalah diri saya. Yang harus saya kendalikan adalah diri saya. Untuk apa? Untuk tidak marah. Seneca bilang, ketika kamu merasa emosi di dalam pikiran kamu dan kamu tidak menerjemahkannya kepada perilaku dan kata-kata atau tingkah lakumu, maka kamu tidak bisa disebut seorang pemarah. Tetapi ketika kamu ingin marah di dalam pikiran kamu, lalu kamu meluapkan emosi kamu kepada seseorang atau kepada sebuah benda atau sebuah kejadian, maka ya kamu pemarah gitu ya. Begitu juga ketika kamu hanya berniat untuk melakukan hal yang baik tapi tidak melakukan hal yang baik, maka kamu tidak melakukan hal yang baik gitu ya. Kamu hanya berpikir saja. Maka yang paling penting itu adalah mempraktekkan dan mengingat bahwa yang harus kamu lakukan itu adalah mengendalikan diri kamu. Gitu ya. Kata Epictetus bilang, kita itu tidak menghindari keinginan kita dengan hanya karena gitu ya, hanya karena kita mendapatkan hasil yang tidak sempurna gitu ya. Kesempurnaan itu hanya berada di dalam pikiran kita gitu ya. Dan kita tidak perlu menanyakan orang apakah kita itu manusia yang sudah stoik gitu ya. Tidak usah gitu ya. Yang harus kamu pikirkan itu adalah masalah yang berada di dalam diri kamu. Apa yang saya ingin kendalikan? Apa yang ingin saya perbaiki? Maka praktekkan itu setiap hari, setiap saat. Setiap kamu ingin belanja, misalkan menghabiskan uang untuk keperluan yang tidak penting, maka kamu harus ingat, kamu harus mempraktekkan pengendalian diri atau temperance gitu ya. Apakah saya masih memiliki sifat konsumtif? Oh, tentu saja masih bisa. Saya manusia gitu ya. Semua orang stoik itu manusia. Stoicisme adalah alat untuk memecahkan masalah yang kita hadapi, yang saya hadapi. Apakah saya masih malas untuk bangun pagi? Oh, tentu saja. Bahkan seorang kaisar Romawi yang memiliki kekuatan militer yang banyak gitu ya, ingin makan apapun bisa menyuruh pembantunya gitu ya, itu mengingatkan dirinya untuk bangun pagi gitu ya. Siapa? Marcus Aurelius. Marcus Aurelius menuliskan dalam bukunya Meditation gitu ya, kurang lebihnya seperti ini. Oh, ini kayaknya kalau diterjemahkan gitu ya, kayaknya enak pagi-pagi bangun terus tidur lagi ngeringkuk di bawah selimut gitu. Tetapi dia mengingatkan kepada dirinya bahwa apakah ini yang saya inginkan? Apakah ini alasan saya dilahirkan untuk bermalas-malasan? Tentu saja tidak gitu ya. Saya itu seorang kaisar dan saya itu harus bangun gitu ya. Kaisar aja, seorang kaisar Romawi saja mengingatkan dirinya untuk bangun pagi. Kita siapa gitu? Kita itu bukan siapa-siapa. Ingatkan diri kamu untuk melakukan apa yang harus kamu lakukan. Dan saya pun begitu. Saya memaksakan diri saya setiap pagi untuk bangun pagi, keluar untuk berlari gitu ya. Mau sepanas apapun, mau sedingin apapun, saya harus berlari. Karena itu adalah latihan saya untuk mengendalikan diri saya. Saya bukan bangun pagi karena ingin disangka rajin, bukan. Saya bangun pagi karena saya ingin berlatih untuk mengendalikan diri saya gitu ya. Saya berlari bukan karena saya ingin menjadi pelari, tapi saya berlari karena
saya berlatih untuk mengendalikan diri saya gitu ya. Untuk apa? Untuk berolahraga. Untuk menjaga apa yang seharusnya saya jaga, yaitu kesehatan saya. Memang kesehatan itu tidak berada di luar kendali, tidak berada di dalam kendali, gitu ya. Kesehatan itu bisa rusak kapan saja meskipun kita berolahraga, minum vitamin, tetapi yang bisa kita lakukan saat ini adalah melakukan hal yang tepat, yaitu berolahraga, gitu ya. Dan tentu saja ketika kamu ingin berolahraga, kamu tidak harus menggantungkan motivasi kamu itu terhadap hal-hal yang di luar kendali, gitu ya. Seperti misalkan, oh saya ingin berolahraga tetapi nggak ada teman. Oh saya ingin berolahraga tetapi saya tidak punya baju olahraga. Saya ingin berolahraga tapi tidak punya sepatu. Jangan menggantungkan motivasi kamu terhadap hal-hal yang di luar kendali. Karena ada atau tidak ada, dengan atau tanpa hal tersebut, kamu harus bisa mengendalikan motivasi kamu, gitu ya. Kamu harus bisa mengendalikan motivasi kamu dengan cara gunakan alat yang ada lalu keluar. Saya memilih berlari karena apa? Karena mudah. Mudah, saya tidak perlu ada teman gitu ya. Maksudnya ketika kamu ingin main tenis misalkan berolahraga, ya kamu harus nunggu teman kamu untuk bisa berolahraga dengan kamu. Tapi ketika lari, kamu tidak perlu menunggu siapapun, kamu bisa berlari sendiri aja gitu ya. Dan keuntungannya berlari itu adalah kamu bisa ngobrol dengan diri kamu gitu ya. Bahwa I need to push this mile gitu ya. Saya harus push atau saya harus menekan diri saya untuk menyelesaikan 1 kilometer atau 2 kilometer atau 20 menit, 30 menit. Tidak perlu cepat, tetapi yang penting selesai. Itulah pelajaran yang saya dapatkan dalam berlari, yaitu saya mampu menyelesaikan masalah atau mampu menyelesaikan target hidup saya gitu ya. Hari ini saya harus berlari 5 kilo. 5 mile misalkan ya. Ya udah, cepat atau lambat, yang penting kamu selesai. Gitu ya. Kalau kamu terlalu cepat, kamu tidak bisa menyelesaikan 5 kilometer. Kalau kamu terlalu lambat, so what gitu ya. So what? Tidak usah buru-buru gitu ya. Jika kamu terlalu lambat gitu ya, ya kamu harus belajar bersabar untuk mencapai tujuan kamu berlari 5 kilometer. Dan itu yang saya dapatkan selama 2 tahun ini gitu ya. Lalu ketika saya tidak bisa mendapatkan hal-hal yang saya inginkan, yang saya bayangkan, ya saya menerimanya gitu ya. Saya menerimanya dan saya berlatih untuk bahagia gitu ya. Dan kata Seneca juga gitu ya, bahwa kita itu misalkan kaya bukan karena berapa banyak uang yang kita miliki, tetapi kita itu kaya karena kita menginginkan sesuatu, atau kita itu kaya karena kita memiliki sedikit keinginan gitu ya. Kayak kita itu mendapatkan hasil yang kecil karena apa? Karena kita merasa bahwa ekspektasi kita terlalu besar. Kita itu merasa bahwa hasil yang kita lakukan itu tidak cukup karena kita mengekspektasikan hal yang besar gitu ya. Maka saya ketika 2 tahun ini, ya saya gimana caranya berlatih untuk tidak membayangkan hal-hal yang bahagia gitu ya. Maka dari itu ada yang namanya premeditatio malorum. Kita harus membayangkan bahwa sesuatu yang sulit itu akan menimpa kita, dan kita harus mempersiapkan diri kita bagaimana caranya untuk menghadapi kesulitan tersebut. Gitu ya. Jadi intinya dalam 2 tahun ini gitu ya, saya merasa bahwa
Sifat jelek saya, kekhawatiran, keserakahan, kesombongan itu tidak akan pernah hilang. Yang ada itu semuanya bisa saya kendalikan dengan mudah karena saya sudah mempraktekkan hal-hal yang harus saya lakukan, yaitu mengingat bahwa kita harus atau saya harus mengendalikan diri saya, gitu ya. Jadi ketika kamu atau kalau kamu ingin menjadi seorang stoik, maka kamu harus ingat satu hal aja dulu. Apa yang harus kamu kendalikan? Dan masalah apa yang kamu hadapi? Masalah apa yang ingin kamu selesaikan? Lalu berpikir bahwa apa yang bisa kamu lakukan. Dan hasilnya kamu harus terima apapun itu. Dan tidak perlu berpikir bahwa kamu akan mendapatkan hasil yang sempurna. Ya, begitu aja episode kali ini, dan saya merasa saya bahagia karena saya bisa mengendalikan diri saya sendiri, bukan mendapatkan hal-hal yang berada di luar kendali di dalam 2 tahun ini, gitu ya. Terima kasih telah mendengarkan episode ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.